Sebuah kota yang harus dikosongkan dari 1 juta penduduknya. Rumah, tanah, dan kenangan, semua hilang dalam sekejap. Inilah kisah Gaza, tempat di mana suara tangis anak-anak bercampur dengan doa-doa lirih di tengah kepungan senjata. Sebuah perjalanan panjang penuh ketidakpastian, pengusiran, dan harapan yang nyaris padam. Dengarkan kisah ini sampai akhir. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah agar cerita ini bisa terus hidup bersama kita. Kota Gaza sore itu diliputi suasana tegang. Langit memerah oleh asap yang membubung, dan suara dentuman masih terdengar sesekali dari kejauhan. Di antara reruntuhan bangunan yang sudah rapuh, orang-orang berlarian membawa barang seadanya. Ada bisik-bisik yang menggetarkan hati. Israel berencana mengosongkan kota dari penduduknya, sekitar 1 juta jiwa. Seorang gadis bernama Maryam berdiri di depan pintu rumahnya. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar menggenggam tas kecil berisi pakaian dan selembar foto keluarga. Ia menatap ayahnya, Abu Khalid, yang berusaha menenangkan meski matanya tak bisa menyembunyikan kecemasan. Kita harus bersiap, Maryam. Mereka mungkin akan memaksa kita pergi. Lorong-lorong sempit Gaza malam itu semakin ramai. Warga berdiskusi dalam suara rendah. Sebagian tak percaya, sebagian lagi mulai berkemas. Kemana kita akan pergi? Kemana ada tanah yang menerima kita? Suara seorang tetua pecah di tengah kerumunan. Tak ada jawaban, hanya sunyi yang menyayat hati. Di rumah sakit, ratusan orang menunggu kabar keluarga yang terluka. Dokter dan perawat bekerja tanpa henti. Tapi kabar tentang rencana pengosongan membuat banyak pasien ketakutan. Apakah mereka akan menggusur bahkan yang sakit ini? Bisik seorang ibu yang menjaga anaknya. Di tengah kepanikan, radio lokal menyiarkan potongan berita yang membuat hati kian perih. Pemerintah Israel mengumumkan bahwa penduduk Gaza harus meninggalkan kota demi alasan keamanan. Suara penyiar bergetar saat menyampaikannya, seolah ia sendiri tak sanggup mempercayai kalimat itu. Malam kian larut, namun banyak keluarga memilih tetap terjaga. Mereka berkemas diam-diam, memasukkan pakaian, sedikit makanan, dan dokumen penting. Suara tangis anak-anak menggema di lorong-lorong, bercampur dengan bisikan doa-doa lirih. Di sebuah masjid yang sudah rusak parah, sekelompok lelaki berkumpul. Mereka membicarakan apakah harus bertahan atau menerima nasib terusir. Seorang ulama tua berkata dengan suara serak, Allah bersama orang-orang yang sabar. Tapi malam ini, kesabaran kita sedang diuji lebih dari sebelumnya. Dan di balik segala hiruk-pikuk itu, Maria menatap langit dari jendela rumahnya. Ia berbisik pelan, Ya Allah, jangan biarkan kami menjadi orang asing di tanah sendiri. Air matanya jatuh, sementara di luar, suara kendaraan militer semakin mendekat. Menandai awal dari sebuah tragedi yang belum sepenuhnya terungkap. Pagi itu, Gaza terbangun dalam ketakutan. Suara pengeras dari kendaraan militer menggema di jalan-jalan sempit, menyuruh warga segera bersiap meninggalkan rumah. Anak-anak menangis. Para ibu berusaha menggendong bayi sambil membawa karung berisi barang seadanya. Wajah para ayah terlihat kaku, penuh dilema antara bertahan atau tunduk pada perintah. Maryam berjalan di samping ayahnya, memeluk tas kecil yang semalam sudah ia siapkan. Kakaknya, Khalid, membawa galon air dan beberapa roti kering yang berhasil ia dapat dari tetangga. Di setiap sudut jalan, keluarga-keluarga berkumpul, menatap satu sama lain dengan pandangan kosong. Tidak ada yang tahu kemana langkah kaki mereka akan berakhir. Sebuah truk melewati kerumunan, penuh dengan orang yang sudah duduk berhimpitan. Beberapa di antara mereka melambaikan tangan ke keluarga yang ditinggalkan, dengan tatapan yang hancur. Suara perempuan muda berteriak, Jangan biarkan kami sendirian. Tetapi truk terus berjalan, meninggalkan jejak debu yang menyesakkan dada. Di tengah perjalanan, Maria melihat anak kecil duduk di tepi jalan dengan wajah kotor penuh debu. Tangannya menggenggam boneka lusuh. Tak ada seorang pun di sisinya. Ayah, anak itu sendirian, ucap Maryam dengan lirih. Abu Khalid berhenti sejenak, menatap bocah itu, lalu memutuskan menggandengnya. Mulai sekarang kau ikut bersama kami, katanya. Sementara itu,
Langit Gaza dipenuhi suara pesawat yang terbang rendah. Dentuman terdengar dari kejauhan, membuat debu berjatuhan dari dinding-dinding yang retak. Orang-orang berlari semakin cepat. Sebagian membawa bendera putih seadanya dari kain yang diikatkan di tongkat kayu, berharap tak menjadi sasaran tembakan. Di sebuah persimpangan, barisan warga tertahan oleh kawat berduri yang dipasang militer. Tentara berdiri berjaga dengan senjata terarah, memberi instruksi dalam bahasa yang sebagian besar tidak dipahami penduduk. Teriakan bercampur dengan tangis memenuhi udara. Ada yang mencoba mendekat, lalu dipukul mundur. Maria menggenggam tangan ayahnya semakin erat. "Apakah kita benar-benar akan diusir, Ayah?" Suaranya hampir tak terdengar. Abu Khalid hanya menatap jauh ke depan, ke arah barisan tentara, dengan mata berkaca-kaca. Ia tak sanggup menjawab pertanyaan itu. Di saat yang sama, dari balik reruntuhan gedung tua, sekelompok pemuda berbisik satu sama lain. Mereka menyembunyikan sesuatu di balik tas ransel mereka. Tekad membara di mata mereka. Suasana terasa menegang, seolah badai besar akan segera pecah, dan setiap orang tahu bahwa perjalanan menuju ketidakpastian baru saja dimulai. Kerumunan warga Gaza semakin padat ketika mereka tiba di dekat perbatasan. Jalan yang sempit tak mampu menampung ribuan orang yang berjalan dengan terburu-buru. Suara tangis anak-anak, teriakan ibu-ibu, dan langkah kaki yang tergesa membuat suasana seperti lautan manusia yang dipenuhi keputusasaan. Maryam terhimpit di tengah kerumunan. Ia menggenggam erat tangan ayahnya, sementara Khalid berusaha menjaga galon air agar tidak terjatuh. Bocah kecil yang mereka selamatkan semalam duduk di pundak Abu Khalid. Matanya kosong menatap keramaian yang menyesakan. Di kejauhan, pagar tinggi dengan kawat berduri terlihat membentang. Tentara berdiri di baliknya, bersenjata lengkap. Wajah mereka kaku tanpa belas kasihan. Setiap kali warga mencoba mendekat, suara tembakan peringatan terdengar, membuat orang-orang menjerit dan mundur dalam ketakutan. Tiba-tiba, seorang lelaki muda kehilangan kendali emosinya. Ia berlari ke arah pagar sambil berteriak, "Kami hanya ingin hidup." Suaranya bergema, membuat banyak orang terdiam sejenak. Namun beberapa detik kemudian, suara keras membungkamnya. Lelaki itu terjatuh. Tubuhnya tergeletak tanpa nyawa di tanah berdebu. Maryam menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan teriakan. Abu Khalid segera menunduk, melindungi anak-anaknya dari pemandangan mengerikan itu. Tetapi di sekitarnya, teriakan lain mulai pecah. "Mereka tidak akan membiarkan kita keluar. Apa yang harus kita lakukan?" Khalid, yang selama ini berusaha tegar, mulai kehilangan kesabaran. "Ayah, kita tidak bisa hanya diam. Jika mereka terus menahan kita, semua orang akan mati di sini." Nadanya bergetar, campuran antara marah dan takut. Abu Khalid menatap anaknya, menyadari bahwa kata-kata itu benar, meski ia tak tahu harus mengambil langkah apa. Malam tiba, namun kerumunan tidak berkurang. Api unggun kecil menyala di beberapa titik. Orang-orang beristirahat dengan wajah muram. Persediaan air menipis, makanan hampir habis, dan suara tangis bayi tak kunjung reda. Maryam duduk memeluk lututnya, menatap langit yang kelam. Di seberang pagar, cahaya lampu sorot militer terus menyala terang, mengawasi setiap gerak-gerik warga Gaza. Seakan-akan, tak ada jalan keluar selain tunduk pada perintah yang tidak pernah jelas. Di antara asap dan bayangan malam, teriakan-teriakan terus menggema, menandai bahwa batas kesabaran manusia hampir mencapai puncaknya. Fajar menyingsing dengan langit kelabu. Udara dingin menusuk kulit. Namun kerumunan di perbatasan belum juga surut. Sebagian orang mencoba tidur di atas tanah berdebu, sementara yang lain tetap terjaga, cemas akan nasib mereka. Di wajah-wajah lelah itu, terpancar rasa kehilangan yang lebih dalam dari sekadar tempat tinggal. Maryam bangun dengan mata bengkak karena tangis semalaman. Ia melihat sekeliling, ratusan keluarga masih bertahan tanpa kepastian. Di sampingnya, Abu Khalid berusaha menenangkan bocah kecil yang terus mencari ibunya. "Nak, mulai sekarang aku adalah ayahmu. Kau tidak sendiri lagi," bisiknya lirih, meski hatinya hancur. Tak jauh dari situ, Khalid berdiri memandang ke arah kota.
Dari balik kabut asap, ia masih bisa melihat reruntuhan rumah mereka. Suaranya serak ketika ia berkata, "Di tanah itu kita lahir, di tanah itu kita tumbuh. Dan kini mereka ingin kita pergi tanpa sisa." Tangannya mengepal, menahan amarah yang terus membara. Seorang perempuan tua duduk di atas tanah, menggenggam segenggam pasir Gaza yang ia ambil sebelum pergi. Air matanya menetes jatuh, membasahi butir-butir pasir itu. "Inilah tanahku, tanah yang Allah titipkan padaku. Mereka boleh mengusir tubuhku, tapi tidak akan pernah mengusir jiwaku," ucapnya dengan suara parau. Tentara di perbatasan semakin memperketat penjagaan. Barisan kawat berduri dipasang berlapis. Kendaraan lapis baja berjejer dengan moncong senjata terarah ke kerumunan. Sebagian orang mencoba bernegosiasi, namun selalu dibalas dengan ancaman. Suasana kian panas, seakan api siap menyambar kapan saja. Di tengah keputusasaan itu, seorang ulama muda berdiri di atas batu besar. Suaranya lantang mengumandangkan ayat suci. Suaranya menggema di antara ribuan orang yang resah. Banyak yang menangis, banyak pula yang menengadahkan tangan, memohon pertolongan Allah. Meski hati mereka rapuh, doa itu menjadi pegangan terakhir yang menyatukan. Maria menatap ayahnya dengan mata penuh tanya. "Ayah, apakah kita akan kehilangan semuanya?" Abu Khalid menunduk, memeluk putrinya erat-erat. "Tidak, Maryam. Selama kita bersama, kita masih punya segalanya. Rumah bisa hancur, tanah bisa dirampas, tapi iman kita kepada Allah tidak akan pernah hilang." Sementara itu, dari kejauhan, terdengar suara ledakan baru. Getarannya sampai ke tanah tempat mereka berdiri. Semua orang terdiam sejenak, lalu hiruk-pikuk kembali pecah. Gaza, tanah yang mereka cintai, kini perlahan-lahan benar-benar menghilang dari genggaman, meninggalkan jejak luka yang tak mungkin terhapus. Malam turun kembali di Gaza dengan hawa mencekam. Angin berhembus membawa debu dan bau mesiu yang pekat. Di tengah kerumunan yang berjejal, orang-orang menyalakan api kecil untuk menghangatkan diri. Wajah-wajah pucat itu menatap kosong ke arah pagar perbatasan yang dijaga ketat. Seakan mimpi buruk tak kunjung berakhir. Maryam duduk di samping ayahnya, menempelkan kepala di bahu Abu Khalid. Bocah kecil yang mereka selamatkan tertidur dalam dekapannya, meski tubuhnya terus menggigil. Khalid duduk sedikit menjauh, menatap langit kelam dengan mata yang penuh gelora. Ia seakan menimbang sesuatu yang berat. Tak jauh dari mereka, sekelompok pemuda berkumpul dalam bisikan. Suara mereka lirih, namun sorot mata mereka menyala tajam. "Jika kita terus diam, mereka akan menghapus kita dari tanah ini," ucap salah satu dari mereka. Yang lain mengangguk, menggenggam erat ransel kecil yang tampak berat. Khalid memperhatikan dari kejauhan. Hatinya terguncang. Ia tahu apa yang ada di dalam ransel itu. Ada bagian dalam dirinya yang ingin ikut serta, melawan, meski nyawa taruhannya. Namun tatapan Maryam membuat langkahnya tertahan. Ia tak sanggup meninggalkan adiknya dalam ketakutan yang lebih besar. Di sisi lain, Abu Khalid berbicara dengan suara serak. "Anakku, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Perlawanan itu mulia, tapi keluarga ini masih membutuhkanmu. Maryam dan bocah itu membutuhkanmu." Khalid terdiam, tangannya gemetar, matanya menatap jauh ke dalam kegelapan. Suara tembakan sesekali terdengar, membuat banyak orang terlonjak ketakutan. Tentara tetap berjaga, tak memberi celah sedikit pun. Namun dari balik reruntuhan, bayangan pemuda-pemuda itu bergerak dalam senyap. Mereka membawa tekad, meski dunia menutup pintu bagi mereka. Maryam yang masih terjaga berbisik lirih, "Ayah, apakah mereka akan kembali?" Abu Khalid tidak menjawab. Ia hanya menutup mata, menahan beban yang terlalu berat untuk dijelaskan. Di langit Gaza, bulan setengah tampak pucat, menyinari kerumunan manusia yang tercerai-berai. Malam itu bukan hanya tentang menunggu, melainkan tentang rencana-rencana yang lahir dalam diam. Rencana yang bisa menjadi harapan, atau justru awal dari gelombang tragedi yang lebih besar. Langit Gaza malam itu dipenuhi cahaya merah dari ledakan yang menyambar di kejauhan.
Suara pesawat tak henti melintas di atas kepala, sementara tanah bergetar setiap kali dentuman menghantam kota. Orang-orang yang berkumpul di perbatasan semakin panik. Mereka berdesakan, berteriak, sebagian berdoa dalam tangis. Maria memeluk ayahnya erat-erat. Wajahnya pucat ketakutan. Bocah kecil yang mereka selamatkan menangis keras. Suaranya tenggelam di antara ribuan jeritan. Abu Khalid berusaha menenangkan mereka. Meski dalam hatinya sendiri tak ada lagi ketenangan. Khalid berdiri. Matanya liar mencari sesuatu di kegelapan. Ia melihat para pemuda yang semalam berbisik, kini bergerak cepat. Dari tangan mereka, cahaya kecil menyala, lalu menghilang bersama suara ledakan yang mengguncang tanah. Tentara di seberang pagar langsung membalas dengan tembakan. Kepanikan pun pecah tak terkendali. Orang-orang berlarian tanpa arah. Api mulai membakar tenda-tenda darurat. Suara anak-anak memanggil orang tuanya bercampur dengan jeritan pilu. Di tengah kekacauan itu, Maryam hampir terpisah dari keluarganya. Namun tangan Abu Khalid menariknya kembali, sekuat tenaga. Khalid, dengan wajah yang penuh amarah dan air mata, berdiri menantang di hadapan pagar kawat berduri. Suara teriakannya memecah malam. Kami tidak akan pernah pergi dari tanah ini. Namun suaranya dibalas dengan tembakan. Abu Khalid menjerit, menarik anaknya. Sementara tubuh Khalid terhuyung dan jatuh ke tanah berdebu. Maria menjerit histeris. Namun suara tangisnya tenggelam di antara hiruk-pikuk. Abu Khalid memeluk tubuh putranya yang sudah dingin. Air matanya jatuh tanpa henti. Allah, berikan kekuatan pada kami, bisiknya lirih. Di tengah tragedi itu, cahaya fajar mulai tampak di ufuk timur. Gaza memasuki hari baru, namun dengan luka yang semakin dalam. Orang-orang masih berdesakan di perbatasan, menatap masa depan yang penuh ketidakpastian. Dan di atas tanah yang hancur, tertinggal jejak darah, air mata, dan doa yang tak henti dipanjatkan kepada Allah. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata, dengan tujuan untuk diambil hikmah dan pelajaran hidupnya. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jika Anda menyukainya, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya.